suatu SMA Byeoksan, tepatnya 13 hari yang lalu, ada seorang pemuda yang sangat introvert, bahkan saking introvertnya. Ia benar-benar selalu sendiri dan hampir tidak pernah berekspresi kepada apapun dan siapapun. Di balik kesendiriannya, ia adalah pemuda yang sangat pintar dan cerdas. Setiap hari, bahkan setiap waktu, ia selalu menghafal rumus-rumus matematika dan pelajaran yang lainnya juga. Tak heran, ia selalu mendapat peringkat pertama bahkan dalam olimpiade sekalipun. Dan ia bernama Xian. Singkatnya, guru pun memberitahu bahwa ada dua orang yang menjuarai olimpiade matematika. Pemenang pertama sudah pasti Xian, dan yang ketiga yaitu pemuda bernama Yongbin. Setelah pembelajaran dimulai, entah mengapa Yongbin hanya menatap sinis di arah belakang pada Xian. Di waktu istirahat, Yongbin dan dua anak buahnya sedang merundung seorang pelajar. Pelajar itu nampaknya Yongbin paksa untuk menari konyol, dan mereka mengunggah video konyol itu ke internet. Setelah puas merundung anak itu, Yongbin menyerang Xian dengan melemparkan sendal kepadanya. Tanpa takut sedikit pun, Xian menatap tajam Yongbin dan berkata hati-hati kepadanya. Yongbin makin tersulut emosinya. Mereka pun hanya saling menatap tajam. Yongbin nampaknya belum puas. Ia mendekat ke arah Xian. Yongbin juga mengatakan bahwa Xian dibenci dan dijauhi oleh semua murid di kelasnya. Namun Xian mengabaikan omong kosong Yongbin dan malah memerintahnya untuk pergi dan belajar saja. Tiba-tiba mereka semua dikejutkan oleh klub baseball yang datang dengan amarahnya. Nampaknya mereka mencari pemuda bernama Suho, yang ternyata Suho sedang tertidur pula saat itu. Nampaknya Suho memiliki masalah dengan anak baseball itu perihal wanita, namun ekspresi Suho benar-benar santai dan tidak mempermasalahkan mereka. Anak baseball yang makin dibuat emosi, akhirnya menyerang Suho yang baru saja bangun dari tidurnya. Berhasil mempermalukan mereka dengan mensolok klub baseball, Suho menyuruh kroco mereka pergi saja. Suho sendiri adalah anak yang hanya menjalani hidup dengan apa adanya. Ia juga memiliki fisik yang bagus dan bela diri yang hebat. Namun, walau ia sangat hebat dalam perkelahian, ia tidak merundung anak-anak lain. Melihat Suho semenakutkan itu, Yongbin dan anak buahnya hanya bisa berdiam diri di pojok ruangan. Setelah itu, Suho ditatap tajam oleh Xian karena ia menjatuhkan barangnya. Ia pun dengan rendah hati meminta maaf dan mengambilnya. Setelah pulang, Xian bertemu dengan ayahnya. Nampaknya ayahnya sibuk dan akan pergi beberapa hari ke depan untuk berlatih. Sepertinya ia adalah seorang atlet Korea. Pada intinya, sang ayah mendapat kabar bahwa Xian telah menjuarai olimpiade matematika. Dan tentu saja, ia merasa sangat bangga pada anaknya itu. Setelah itu, Xian yang langsung lanjut belajar didatangi ayahnya yang hendak pergi. Ayahnya ini cukup khawatir pada Xian. Namun apalah daya sang ayah, mungkin anaknya ini sangat terobsesi dengan ilmu pengetahuan. Besokan harinya, seperti biasa, Xian datang sangat pagi guna bisa belajar sebelum kelas dimulai. Namun saat ia menyalakan lampunya, ia melihat Suho yang ternyata telah menginap semalaman di sekolah. Setelah kelas dimulai, nampaknya hari ini mereka akan berolahraga. Di sini Xian nampaknya kehilangan sesuatu, dan ia menoleh ke arah Yongbin. Lalu pelajaran olahraga pun dimulai, di mana Xian sangat lemah soal fisik. Berbeda dengan Suho, bahkan Suho paling cepat, dan sang guru pun menyarankannya untuk memilih masuk ke perguruan tinggi olahraga saja, karena fisiknya sangat bagus. Di tempat istirahat, Yongbin dan gengnya merendahkan Xian yang sampai saat ini belum mencapai akhir. Suho yang melihat hal itu langsung melemparkan sepatunya ke arah mereka.
Mereka nampak sangat segan. Bahkan Suho juga meminta mengambilkan sepatunya lagi. Suho menanyakan nama kroco si Yongbin, yang ternyata ia bernama Jungchan. Setelah olahraga selesai, Yongbin dan dua temannya mulai meledek Xi'en kembali, yang ternyata Xi'en sendiri berada di sana. Xi'en mendekati Yongbin dan memintanya untuk segera berhenti membulinya. Namun Yongbin dan temannya malah menyerang Xi'en dengan kasar. Beruntung saja ada Pak Guru di sana. Yongbin juga beralasan mereka sedang bermain bersama, lalu menyuruh Xi'en untuk mengatakan hal yang serupa. Bodohnya, Xi'en mengiyakan apa yang dikatakan Yongbin, sehingga guru itu pun mempercayai dan pergi dari sana. Setelah pulang, ia pun menjalani sisa waktunya dengan kesendirian, dan tak lupa juga dengan belajar lagi. Namun saat sedang asik belajar, ia didatangi oleh seseorang yang mengantarkannya makanan. Setelah dibuka, ternyata itu adalah Suho. Merasa dirinya tak memesan makanan, Xi'en mengusir Suho. Namun Suho malah masuk ke dalam rumah Xi'en. Ia bahkan meminta minum pada Xi'en. Seperti biasa, Xi'en tanpa berekspresi dan hanya menatap kelakuan Suho yang berterima kasih lalu pergi meninggalkannya. Besoknya di kelas Xi'en kedatangan murid baru bernama Bumsok. Setelah masuk jam istirahat, Bumsok didatangi oleh Yongbin dan gengnya. Mereka pun menanyai Bumsok dan ternyata Bumsok pindahan dari SMA Mukang, yang dimana SMA itu diisi oleh anak-anak elit dan kaya raya. Lalu Yongbin menanyakan apakah ia mengenali pria bernama Jiwon di sana. Bumsok dengan gugup hanya menjawab, namanya terdengar familiar, namun ia tidak mengenalinya. Pembicaraan mereka terpotong karena Xi'en meminta Yongbin menyingkir dari tempat duduknya. Namun Yongbin enggan diperintah oleh Xi'en. Akhirnya Xi'en cukup kesal. Ia lalu mengambil ballpointnya seakan siap menyerang Yongbin. Beruntung saja itu dapat diredakan karena Suho meminta mereka tidak berisik karena ia sedang tertidur. Sontak, Yongbin dan gengnya pun pergi meninggalkan mereka. Bumsok nampaknya memperhatikan bekas luka cekikan Xi'en. Ia pun berpikir mungkin Xi'en korban bulian mereka. Bumsok pun lebih memilih untuk diam saat ini. Singkatnya, Yongbin dan teman-temannya sedang berada di klub. Mereka membicarakan mengenai Xi'en yang tak memiliki rasa takut kepada mereka. Yongbin juga berpikiran sama. Jung akhirnya menyarankan Yongbin untuk merusak nilai Xi'en saat ujian nanti. Karena mereka tidak bisa merusak jiwa Xi'en, maka mereka akan merusak nilai Xi'en karena Xi'en sangat terobsesi dengan nilai akademisnya. Lalu seorang pria dewasa tinggi bernama Seokdae datang menghampiri mereka di klub itu. Ia pun memberikan pesanan Yongbin dan kawan-kawannya, yaitu barang terlarang. Namun sebelum Seokdae pergi, Yongbin ingin berbicara dengannya sebentar. Pembicaraan itu pun berisi pertanyaan mengenai barang haram yang dioleskan ke kulit. Seokdae hanya menjawab bahwa efeknya tidak akan sekuat biasanya. Namun dengan hal itu, paling parah bisa membuat pengguna merasakan pusing bahkan muntah-muntah. Setelah Seokdae pergi, Yongbin segera menelpon kenalannya yang bernama Jiwon dari SMA yang sama dengan Bumsok. Setelah pulang les, Xi'en yang berjalan sendirian dihadang oleh penjual barang ilegal. Yang menjualnya ternyata Seokdae dan bawahannya. Mereka menganggap Xi'en lah pelanggannya. Xi'en yang tidak merasa membeli barang mereka hanya menatapnya dan memerintah mereka menyingkir. Namun para preman itu tak suka dengan perilaku Xi'en. Xi'en juga mengeluarkan ballpointnya, seolah ia bersiap untuk bertarung. Beruntung saja, Seokdae yang memimpin mereka mempersilahkan Xi'en pergi dan memperingati anak buahnya untuk tidak sembarangan bermain kepada seseorang. Keesokan harinya, hari ujian pun dimulai. Saat itu, Yongbin meminta Bumsok berbicara empat mata di luar kelas. Yongbin dengan baik hati berkenalan dengan Bumsok. Namun pembicaraan pun semakin tidak enak saat Yongbin mengusut kembali kasus Bumsok sebagai korban bullying di sekolah lamanya. Informasi itu Yongbin dapatkan dari kenalannya yaitu Jihoon. Yongbin berkata bahwa ia akan membantu menjaga rahasia itu kepada murid lain, namun dengan syarat Bumsok harus membantu dirinya. Ia pun memperlihatkan barangnya yang seperti stiker kepada Bumsok.
dan meminta Bumsok menempelkan benda itu di kulit Ji-eun nanti. Saat ujian dimulai, Yongbin meminta Bumsok untuk segera menempelkan benda itu kepada Ji-eun, dan dimulailah aksinya. Keluar tanpa izin kepada guru. Setelah meredakan pusingnya yang gila, ia pun kembali ke kelas dengan tatapan kosong dan tanpa ekspresi. Ia juga mencabut stiker itu. Kemudian ia menampar wajahnya sendiri dan menjadi pusat perhatian murid lain. Singkatnya, ujian pun telah beres. Para murid memeriksa hasil mereka sendiri-sendiri. Lalu fokus Ji-eun terganggu ketika ada satu jawaban yang ia isi salah. Ji-eun yang menjunjung tinggi nilai akademik merasa tidak ikhlas menyalahkan jawabannya sendiri. Lalu ia pun memukul mejanya dan membuat satu kelas terdiam karena Ji-eun. Lalu Ji-eun pun berdiri dan berjalan mengarah kepada Yongbin. Ia pun mengambil sebuah buku dan memukul Yongbin dengan gaya sentrifugal agar damage-nya semakin sakit. Lalu ia juga menusuk tangan rekannya dan menghajar habis Yongbin. Setelah Yongbin sekarat, Ji-eun memperingati Yongbin untuk menghentikan perundungan kepadanya. Ia pun hendak menginjak wajah Yongbin. Namun beruntung saja, Ji-eun didorong oleh Suho agar tidak terlalu berlebihan kepadanya. Ji-eun tak memperdulikan Suho dan melempar tempat pensilnya lalu menyerang Suho dengan kursi. Ji-eun yang tidak terima akan hadangan Suho terus memberontak. Sampai akhirnya guru pun masuk dan menghentikan tindakan Ji-eun yang sudah kelewatan. Kejadian itu membuat Ji-eun terpaksa pergi kepada Yongbin di rumah sakit dan meminta maaf pada Yongbin dan ibunya. Pada awalnya, ibu Yongbin tidak menerima dan terus meminta Ji-eun datang meminta maaf dengan ibu yang bahkan tidak ia miliki. Namun keadaan berbalik. Ketika Ji-eun menunjukkan plester yang membuat keadaannya kacau saat ujian, Ji-eun juga membuktikannya dengan sekotak fentanyl di ransel milik Yongbin. Hal itu membuat sang guru meminta ibu Yongbin untuk memindahkan Yongbin ke tempat lain dan tidak membawa kasus Ji-eun ke komite kekerasan sekolah. Karena jika itu terjadi, keadaan akan jauh lebih kacau. Ji-eun pulang dengan keadaan sedikit berantakan dan membuat ayahnya sedikit khawatir. Selain itu, ia juga tidak bisa melupakan kejadian hari tadi bahkan saat ia mencoba untuk belajar. Keesokan harinya keadaan kelas tidak seperti biasanya. Beberapa murid di kelas terlihat segan pada Ji-eun, kecuali kedua teman Yongbin yang langsung menantang Ji-eun pulang sekolah nanti. Tidak takut, Ji-eun malah menantang balik mereka sekarang juga di toilet, sehingga satu kelas mengikuti mereka bertiga ke toilet. Setelah sampai di sana, Ji-eun menutup dan mengunci pintu toilet tersebut. Lalu ia pun mengambil pulpen dari sakunya dan melangkah mendekati mereka berdua hingga mereka terintimidasi. Mereka berdua ketakutan dan hanya bisa diam. Ji-eun akhirnya meminta mereka menyudahi perundingannya saat ini dan pergi meninggalkan mereka berdua. Ancaman itu membuat beberapa teman sekelas Ji-eun yang bahkan tidak dekat dengannya bertindak sok akrab yang jelas saja diabaikan oleh Ji-eun. Di rumah sakit, Yongbin dijenguk oleh Sokde. Selain itu, ia juga meminta kakak sepupunya untuk melakukan sesuatu pada Ji-eun. Yongbin bahkan bilang akan memberi berapapun yang kakak sepupunya minta sebagai bayaran.
Pulang les, Shi-eun bertemu Suho yang sedang bekerja part-time dan meminta maaf padanya akan kejadian Yongbin. Setelah itu, mereka menjalankan kesibukan mereka masing-masing. Singkatnya, saat istirahat dimulai, Shi-eun mengajak Suho makan bersama sebagai permintaan maaf. Mereka juga sedikit berbincang walaupun ekspresi Shi-eun tetap cuek. Di meja lain, para siswa mulai membicarakan tentang Shi-eun yang tidak terkena hukuman dari Komite Kekerasan Sekolah, dan fakta tentang Yongbin mengonsumsi fentanyl mulai terdengar. Selain itu, mereka juga terheran dengan kedekatan Shi-eun dan Suho yang sangat tidak biasa. Di lain tempat, seorang pemuda SMA sedang bermain judol. Ia mengalami kekalahan dan terpaksa harus meminjam pada bank ilegal yang diurus sendiri oleh Sokde. Setelah jadi rentenir, Sokde menemui Yongbin. Ia juga mengenalkan sepupu wanitanya yang bernama Yongyi. Setelah itu, mereka pun membahas mengenai urusannya dengan Shi-eun. Saat keluar dari sekolah, Shi-eun dihampiri oleh Bum-sok. Di sana Bum-sok mencoba meminta maaf pada Shi-eun, namun Shi-eun tetap cuek dan tidak memaafkan Bum-sok. Setelah itu, Shi-eun lalu pergi meninggalkannya. Setelah berjalan sendirian, Shi-eun dihadang oleh Yongbin, kakak sepupunya. Juga ketiga orang yang sengaja dibayar untuk melancarkan misi Yongbin. Awalnya, Shi-eun sempat berontak dan mencoba pergi les melewati mereka, tapi malah ditampar oleh kakak sepupu Yongbin. Semua murid yang hendak pulang melihat ke arah mereka dan hanya bisa diam. Begitu juga dengan Bum-sok. Shi-eun akhirnya dibawa pergi oleh Yongbin dan backingannya. Bum-sok yang tahu hal itu bersegera menemui Suho yang tertidur. Ia meminta Suho untuk membantu Shi-eun yang dibawa pergi oleh Yongbin. Awalnya, Suho hendak menolak dan memilih pekerjaannya saja, tapi Bum-sok berjanji akan mengganti gajinya hari ini, dan mereka pun segera pergi untuk menyelamatkan Shi-eun. Shi-eun terpojok awalnya, tapi dengan keterampilannya membuat strategi dan memanfaatkan alat di sekitarnya untuk melawan, ia akhirnya bisa memutar keadaan dan mengalahkan Yongbin dan orang-orangnya. 빠르게 제압해야 조건 반사 나중에 처리. Walaupun hanya bertahan sebentar, pada akhirnya Shi-eun bisa selamat dengan bantuan dari Suho dan Bum-sok. Dengan keberadaan Suho dan Bum-sok membuat Yongbin kalah telak, dan kakak sepupunya menelan malu, lalu meninggalkannya sendirian. Setelah berkelahi, mereka bertiga pergi ke sebuah tempat makan. Awalnya Shi-eun menolak, namun setelah dipaksa oleh Suho, ia pun mau mengikuti mereka berdua. Namun saat sampai di sana, ternyata mereka malah dimintai membantu Suho dengan pekerjaannya yang tertunda karena membantu Shi-eun. Setelah itu, mereka pun akhirnya mengobrol. Untuk kejadian di hari ulangan, Bum-sok merasa sangat menyesal telah melakukannya pada Shi-eun. Selain karena diancam, ia juga tidak tahu mengenai narkoba berbentuk plester itu. Setelah semuanya terklarifikasi dengan baik, mereka bertiga menghabiskan malam bersama di tempat makan barbeque. Shi-eun
bahkan lupa akan kelas lesnya hari ini. Selepas itu, mereka kembali disibukkan oleh hidup mereka masing-masing. Bumsok dengan hidupnya yang sedang antusias mendapatkan teman baru, Suho dengan pekerjaan paruh waktunya, juga Shien yang tertidur saat belajar di kamarnya. Sokde pada akhirnya menghadap Gilsu untuk menjelaskan apa yang sudah terjadi. Yongji menjelaskan bahwa mereka hanya membantu seorang sepupunya Sokde, yaitu Yongbin, yang dipukuli. Merasa kesal karena hal itu, Gilsu pun memukuli lengan Sokde dengan batu bata. Singkatnya, Shien, Suho, dan Bumsok malah main biliar. Lalu mereka bertemu untuk penilaian mapel. Awalnya Shien hendak pergi sendirian, tapi Suho memaksanya untuk bermain biliar terlebih dahulu. Akhirnya, ia pun terpaksa bermain dan menggunakan hukum refleksi untuk menambah akurasi dari permainannya. 당구공의 정중앙을 기준으로 90%. Dan terbukti ia berhasil win streak dalam permainannya. Setelah itu, mereka pun berpisah di mana Suho dan Bumsok pergi untuk minum, lalu Shien pergi untuk belajar. Di rumah sakit, terlihat Yongbin kaget melihat lengan Sokde. Lalu Gilsu pun menjelaskan bahwa itu gara-gara Yongbin. Dengan cara itu, Gilsu pun meminta bantuan kepada Yongbin yang nanti juga ada. Perjalanan pulang, hujan deras turun dan membuat Shien terpaksa membeli payung. Namun di sana, ia malah bertemu memergoki Yongyi yang sedang maling lipstik. Karena takut ketahuan, dia pun berpura-pura menjadi pacar Shien agar bisa keluar dari toko tersebut. Setelah di luar, Shien yang tidak peduli keberadaan Yongyi malah terpaksa diajak makan topoki sebagai rasa terima kasihnya. Namun Shien tak memakan topoki itu. Ia benar-benar tidak peduli dengan apa yang Yongyi lakukan. Yongyi juga menukar nomor ponselnya agar mereka bisa berteman. Namun yang Shien pikirkan hanyalah pulang. Di lain tempat, Sokde datang ke kediaman Gilsu sambil membawa mobil nasabahnya yang utangnya kagak kebayar. Ia pun melihat seorang bocah yang sedang dihajar oleh Gilsu karena terjerat hutang olehnya. Namun beruntung, kedatangan Sokde membuat bosnya itu tidak jadi memukuli si korban dan meminta Sokde menggantikan perannya. Keesokan harinya, Yongbin yang tampil berbeda mengajak Shien ngobrol baik-baik. Awalnya Shien menolak, tapi karena Yongbin terlihat tidak mengancam, ia pun meluangkannya sebentar. Pembicaraan mereka cukup mengenaskan, di mana Yongbin memohon pada Shien dan yang lainnya untuk membantu dirinya yang tidak ingin dibawa ke panti asuhan karena kasus barang haram kemarin. Dengan cara memberi bukti bahwa barang haramnya saat itu bukan miliknya. Dikarenakan mereka mau menolong Yongbin, mereka pun diajak masuk ke rumahnya. Dan ternyata di sana mereka malah bertemu Gilsu, Sokde, dan gengnya. Nyatanya mereka bertiga dijebak oleh Yongbin agar mau datang bertemu dengan Gilsu. Di sana Gilsu mengatakan bahwa mereka bertigalah yang melukai tangan Sokde, yang mana Sokde tak memiliki asuransi kesehatan, dan mereka dipaksa membayar $15.000 dalam 3 hari ke depan. Karena tidak merasa melukai tangannya, Shien pun meminta bukti jika mereka bertiga melukai Sokde. Karena tidak ada bukti, Gilsu pun menodongkan pisaunya dan tidak mau tahu jika mereka tak memberikan $15.000 saat itu juga, mungkin Gilsu akan membunuh mereka. 그때까지도 안아주자. Singkatnya, anak-anak buah Gilsu benar-benar menguntit mereka bertiga dimanapun mereka berada. Mengetahui keadaan mulai gak beres, Shien pun mengajak Yongyi bertemu di suatu tempat. Setelah bertemu, ia langsung mencecar pertanyaan mengenai siapa itu Gilsu. Yongyi dengan senang hati menjelaskan bahwa Gilsu adalah orang yang menyediakan tempat tinggal dan pekerjaan ilegal. Selain itu, Gilsu juga memang gila uang dan tak akan segan untuk membunuh. Lalu ia juga memiliki koneksi dengan gangster sungguhan. 너 조폭이랑 줄 있어. 진짜 깡패.
Malam harinya, Bumsok